Selamat datang di rumah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumahnya Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah pada siang hari ini. Marilah kita satukan hati kita untuk menghormati Tuhan di dalam saat teduh. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Saudara sekalian, kita semua akan memuji Tuhan dengan bersukacita karena kita hari ini bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya serta mendengar firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 26. Mulia baginya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nomor 26. To God be the glory. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagi. Pujilah, pujilah, pujilah dengan lesap dengar,
Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan sukarela, karena Tuhan telah menebus kita, dan kita patut bersyukur memuji Tuhan dengan penuh gembira kita datang menghadap Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat ketiga. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah denganlah sabdanya. Pujilah, pujilah umat berkiranya menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Sungguh kami senang Tuhan memandang wajah-Mu. Hari ini Tuhan kami sungguh bersukacita Tuhan, karena kami boleh meninggalkan semua kepenatan hidup kami, meninggalkan semua kelelahan dan semua masalah dari program hidup kami. Dan kami boleh ya Tuhan menyanyi memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami sukacita Tuhan. Berikanlah kami Tuhan semua kerelaan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang telah menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang telah menolong kami Tuhan, keluar daripada kegelapan untuk masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua hak istimewa Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk memegang semua posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat, untuk kami boleh menjadi terang, untuk mendidik dan mengajar, sehingga membimbing mereka ke dalam kebenaran Tuhan di dalam masyarakat ini ya Tuhan, agar mereka boleh hidup benar Tuhan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, mulai sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Dipersilakan dengan hormat untuk duduk kembali. Saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan dan distraction yang mengarahkan kepada fokus kita kepada hal-hal yang lain duniawi, biarlah hari ini saudara sekalian kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah sumber pengharapan dan hidup kita dan sobat kita yang sejati. Ya, Tuhan Yesuslah yang harus kita pandang. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan kita dan teman yang sejati kita. Nomor 150. Setelah itu saya persilakan kepada saudari Lien untuk membacakan pembacaan bersaut-sautan bagi kita semua. 150. What a friend we have in Jesus. 150. Yesus sobat yang sejati, yang menanggung dosaku. Tiap hari ku bawa dalam doa padanya. Bila hatimu gelisah, berjumalah menalah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Kedua, bila ada pencobaan dan imbangi hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung dosaku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Ketiga,
dia. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukanmu hatimu sentosa. Mari kita akan bacakan bacaan bersaut-sautan yang akan dibacakan oleh Ibu Lien An. Kami persilakan. Anak-anak yang taat, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita nyatakan dia kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak taat dan janganlah turut hawa nafsu menguasai kamu waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kau, sebab aku kudus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan terbangkitkan untuk mereka. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tapi aku sekarang semoga sekalian disesat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disesatkan dan aku bagi dunia. Demikianlah pembacaan bersaut-sautan hari ini. Dan ini di sini dikatakan ada ayat di sini yang dikatakan ayatnya yang ke ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup ya. Terus kemudian dikatakan di sini ya, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup bagi Kristus, hidup kita itu tersembunyi di dalam Kristus ya. Saudara sekalian, mari kita kembali akan bersama dengan gereja Segala Abad dan Tempat. Mari kita semua akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita yang terambil di buku Nyanyian 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli nomor 692. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya persilakan para Ibu Betty untuk doa syafaat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan namamu ya Bapa di surga. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih akan hadiranmu ya Roh Kudus. Seperti janjimu bahwa 2-3 orang bersekutu Engkau ada hadir di antara kami. Kami sangat berterima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami datang berterima kasih untuk journey mercy yang Tuhan bawa kami kemari dengan selamat sampai di tempat ini. Berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama sebagai tubuh Kristus. Memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk apa yang telah Kau berkati kami. Untuk apa yang telah Kau jagakan. Untuk kasih setiamu yang begitu besar kepada kami satu persatu di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan juga Tuhan pada hari ini saya berdoa Tuhan bagi semua yang hadir di sini ya Bapak. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh urapan turun di atas kami satu persatu. Urapi kami satu persatu. Siapkan hati kami Tuhan menerima firman-Mu. Juga Tuhan urapi pikiran kami supaya kami dibukakan pikiran kami. Supaya kami diberi pengertian Tuhan. Help us to comprehend your word, Lord. Supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Dan Tuhan terima kasih Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus. Tiap hari perjalanan hidup kami Tuhan. Yang dibimbing oleh Engkau. Adalah untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Bapa. Supaya hidup kami tidak mempermalukan Engkau. Tapi mempermuliakan Engkau Tuhan. Juga menjadi tangan-tangan lidah dan kaki-kaki Engkau Tuhan. Membantu satu dengan yang lain. Juga menjadi lidah bibir-Mu supaya kami menyampaikan kasih karunia-Mu kepada satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain seperti firman-Mu yang berkata bahwa love ye one another, bear ye one another's burden. Supaya kami mengasihi satu sama lain, supaya kami memikul satu sama lain beban. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pada hari ini Tuhan akan beracara dengan sungguh heran ya Bapa. Terutama melalui Pak Saud Tuhan yang sebentar lagi akan membawa firman-Mu Tuhan, hidupkan firman itu Tuhan. Dan urapi Pak Saud Tuhan supaya dia boleh menjadi lidah bibir-Mu Tuhan. Yang diurapi, yang dilipat gandakan urapan itu. Supaya firman-firman yang diucapkan itu, firman-Mu itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan akan minister kepada kami semua Tuhan. Supaya dalam kami pulang dengan sukacita. Mengetahui bahwa Tuhan Kau hidup. Kau tetap peduli kepada kami. Yang kami adalah hanya sebutir debu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan pada siang hari ini untuk negara ini Tuhan. Yang kalau melihat berita sangat menyedihkan Tuhan. Moral sudah begitu turun, begitu rendahnya Tuhan. Dan juga Tuhan, karena mereka menolak Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, kasihanilah mereka. Supaya kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan, akan membawa mereka kembali ke dalam keselamatan Tuhan.
Supaya Yesus Kristus kembali datang mengunjungi mereka Tuhan. Supaya mereka dipertobatkan Tuhan. Supaya di Amerika ini boleh ada kebangkitan rohani yang besar-besaran Tuhan. Supaya Amerika kembali dikembalikan ke jalan kebenaran-Mu. Seperti di mana waktu Amerika didirikan sebagai satu negara Tuhan. Yang beralaskan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya we are going to see the day that it will happen, Lord. The day we will experience the day that there will be a great revival happening in America. We are so grateful and thankful you. Kiranya juga Engkau membawa semua orang Tuhan, membukakan pintu gereja ini Tuhan, supaya Engkau membawa jiwa-jiwa baru yang hari ini berterima kasih Tuhan. Kau membawa teman saya Kiki dan Syukin datang berkunjung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan di dalam hati mereka supaya mereka boleh komitmen di tempat sini Tuhan. Bersama-sama menjadi tubuh Kristus Tuhan. Untuk memuliakan Engkau. Terserah kepada Engkau Tuhan, panggilan-Mu lah. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang ada di sini Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia-Mu akan menyertai kami selalu Tuhan. Kemana saja kami pergi, apa saja kami perbuat Tuhan. Kiranya semua yang hadir di sini akan menerima urapan dari Engkau. Menerima berkat Tuhan. Yang paling besar adalah kasih-Mu yang setia. Yang tidak ada bisa dibandingkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kami. Janganlah bawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 414 Kidung Agung. Kidung Agung.
ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Biarlah lagu ini juga menjadi doa bagi kita pribadi masing-masing. Saya persilakan pada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa kumpul bersama-sama pada hari ini. Kita boleh beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Dan sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama. Saya mengajak kita membaca Alkitab. Di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, 2 Tawarik, Perjanjian Lama 2 Tawarik setelah Raja-Raja, itu ada 1 Tawarik, kemudian 2 Tawarik, pasal 16, ayat yang ke-9. 2 Tawarik, pasal 16, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saya bacakan 1 ayat ini dulu untuk kita sekalian. Nanti kita akan baca lagi beberapa ayat. Coba saya ulangi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh berkumpul di tempat ini. Hamba-Mu percaya bukan karena kebetulan Tuhan, tapi ada maksud Tuhan untuk setiap kami. Tapi terlebih dahulu Tuhan pakai hamba-Mu. Di dalam segala keterbatasan Dia berikan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat. Baik bagi Dia yang menyampaikan maupun bagi kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan tema persembahkan hatimu untuk Tuhan. Tapi saudara jangan waktu turun nanti setelah selesai jangan bilang hatimu lo ya. Jadi kalau saudara bacanya begini, mestinya persembahkan hatimu itu berarti hatiku untuk Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu melihat. Jadi saya bayangkan saya ini seperti anak kecil yang menggambarkan bahwa Tuhan itu ada di atas, begitu besarnya Dia dengan matanya yang begitu besar, Dia bisa melihat kita satu persatu. Jadi ayat ini katakan karena mata Tuhan melihat. Sekali lagi Tuhan digambarkan dengan begitu besar yang matanya besar melihat. Dan Dia bukan hanya memandang begitu. Kalau ada orang kan sekedar mandang begitu udah. Atau menoleh sebentar sudah. Sekilas melihat sudah. Ini enggak, Dia melihat. Dia melihat artinya Dia memperhatikan orang itu. Dia tahu dia pakai kacamata, pakai pakaian warna apa, pakai celana panjang atau rok dan sebagainya. Dia tahu karena memang Dia melihat. Dan Alkitab mencatat Dia bukan hanya sekedar melihat. Apa ditulis di sini? Menjelajah.
Jadi matanya itu menjelajah, memperhatikan. Mungkin kalau boleh dibilang memperhatikan mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dulu-dulu menurut cerita kakak tingkat kami di asrama, di seminari, ibu asramanya itu, ada ibu asrama, dia itu waktu bertugas di seminari, dia kalau melihat orang, dari mulai atas kepala sampai ujung kaki gitu. Itu ibu asrama memperhatikan. Jadi orang lihat, dari atas dia sampai ke ujung kaki, dia mau lihat orang begitu. Dan orang semua sangat takutlah pada waktu kuliah waktu itu. Kita gak dapat bagian ini ya. Tapi menurut cerita dari teman-teman kita aja. Dan dia sangat disiplin. Ya. Nah, jadi menjelajah dari mulai seluruh hidup kita, dia menjelajah. Artinya dia fokus betul mencari orang siapa yang sungguh-sungguh. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan fully committed. Yang full commit kepada Tuhan, hatinya kepada Tuhan. Jadi diterjemahkan di bahasa Indonesia kesungguhan hati. Kesungguhan hati ini menjadi penting saudara, karena orang itu bisa berkenan kepada Tuhan karena kesungguhan hatinya. Saudara, di dunia ini ada 3 macam orang. 3 macam orang yang ngaku percaya kepada Tuhan. Pertama, orang yang sepenuh hatinya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, fully committed. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang ada yang lain, nomor 2 adalah orang yang 50%. Bahasa Hokkien bilang gocap-gocap. 50% serahkan ke Tuhan, 50% serahkan ke diri sendiri. Jadi waktu dia mau ngambil keputusan, dia sudah berdoa, tapi keputusannya nanti dia yang ambil sendiri gitu. Saya mau tolong dia nggak? Tuhan tolong saya mau tolong dia. Tuhan, mungkin dia dengar suara Tuhan, Tuhan bilang tolonglah. Setelah selesai doa, tolong dia. Dulu dia pernah menyakiti hatiku, nggak jadi tolong dia. Jadi gocap-gocap dia. Ada yang no committed. Jadi ada orang katakan dia don't care. Nggak committed lah. Orang mau jungkir balik, ya terserah dia gitu. Jadi dia tidak ada komitmennya, tidak ada hati untuk Tuhan. Tapi ngaku orang percaya, mau masuk surga gitu. Tapi tidak ada hati untuk Tuhan. Ada 3 macam orang. Ini di luar sana. Tapi kalau kita ditanya, kita ini termasuk golongan mana? Yang perlu jawab adalah kita sendiri gitu. Karena hanya Tuhan yang tahu saya dan Bapak Ibu sekalian. Saudara ngomong sama hamba Tuhan, sama pendeta, saya fully committed, gak apa-apa. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Pokoknya jawabannya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu. Saudara yang saya kasih Tuhan, Allah itu, dia bukan hanya tahu siapa kita, tapi juga dia tahu isi hati kita. Jadi saya bisa bohong kepada istri saya. Bahkan saya bisa bohong kepada orang-orang lain. Kepada Bapak Ibu semua saya bisa bohong. Tetapi saya tidak bisa bohong kepada Tuhan. Itu paling utamanya. Karena Tuhan Maha tahu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Allah juga tahu seberapa kita cinta Dia. Itu kehebatan daripada Allah. Seberapa kita cinta Dia, seberapa kita mengasihi Dia, itu kehebatan Allah. Itu tidak bisa dibohong. Serajin apapun kita melayani Dia, sebesar apapun kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tetap tahu hati kita. Jadi kuncinya itu adalah hati kita. Orang lain bisa melihat di depan mata.
tapi Tuhan melihat hati. Kan kita pernah melihat orang, dia kok rajin sekali ya, dia kok setia sekali ya, dia kok itu. Tapi itu dilihat di depan. Yang Tuhan mau adalah kita ini transparan. Apa yang dilihat di depan, juga dilihat di dalam gitu. Sama keluarnya gitu. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya sekali lagi tema kita adalah mempersembahkan hati kepada Tuhan. Itu lebih penting daripada segala hidup kita. Hati kita. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan mengingatkan pada kita demikian. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan ya. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini kritik atau kecaman dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia kutip dari Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan Tuhan. Saya bisa bohong ke hadapan manusia, memuliakan Tuhan. Rajin melayani. Tapi kunci utamanya sekali lagi, Tuhan tahu siapa kita. Amsal 4:23 bunyinya demikian, gak usah dibuka. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan, kenapa perlu waspada? Karena di luar sana banyak godaan. Orang bisa membuat kita sakit hati. Waktu kita nyetir mobil, ada orang yang slip kita bisa emosi gitu. Cepat sekali naik darah. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Dikatakan jagalah hatimu. Karena sekali lagi hati kita ini sensitif. Sangat lemah. Kita bisa kesal. Kita bisa jengkel. Kita bisa kecil hati. Kita bisa besar hati. Kita bisa tinggi hati, kita bisa rendah hati. Jadi pilih yang mana saudara? Mau rendah hati, kecil hati, besar hati, atau tinggi hati? Tentunya kita sebagai anak Tuhan maunya kita rendah hati. Maunya kita besar hati, kita bisa terima siapa saja. Kalau kita kecil hati susah. Tapi tinggi hati lebih susah lagi, jadi sombong. Mari kita kembali kepada Alkitab yang Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Saya bacakan ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti ayahnya. Seperti Daud ayahnya. Jadi ceritanya Salomo itu punya banyak istri.
Alkitab mencatat istrinya ada 300. Belum tambah gundi-gundi 700, semua 1000. Untuk ketemu istrinya kayaknya perlu 3 tahun lebih gitu ya. 1000 kan, satu hari satu 1000. Pada waktu, yaitu firman Tuhan ya, ada situ dikatakan. Pada waktu dia sudah tua, istri-istrinya mencondongkan diri kepada dewa-dewa, ke ala-ala lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya. Lalu ada di Kisah Para Rasul Perjanjian Baru 13 ayat 22. Kisah Rasul 13:22 berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, maka Allah mengikat Daud menjadi raja mereka, mengangkat. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekarang saya mau tes Bapak Ibu punya firman Tuhan Alkitab. Apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Apakah Daud tidak pernah berdosa? Pernah. Daud pernah jatuh. Kita sudah dengar ceritanya bagaimana dia merebut istri Uria. Wataknya itu cepat emosi. Dia pernah mau membunuh Nabal yang mencoba menghina dia. Dan dia ada pertumpahan darah waktu perang. Tetapi mengapa dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Ini kan jadi pertanyaan. Mengapa? Mengapa dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Padahal dia juga pernah melakukan kesalahan. Artinya apa, saudara? Artinya kan dia itu mestinya orang berdosa. Saudara, dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia bertobat. Dia bertobat. Kalau nanti ada waktu baca Mazmur 51. Dia bertobat. Waktu Nathan menasihati dia bertobat. Dia mengaku kesalahannya. Jadi apa yang bisa kita pelajari sebagai kita orang percaya? Kita tidak 100% sempurna. Kita bisa lakukan kesalahan. Kita bisa jatuh. Kita bisa merenggangkan diri di hadapan Tuhan, bisa renggang. Mungkin karena ada masalah, doa kita agak dikabulkan, kita mungkin seakan-akan jauh kepada Tuhan. Tapi kita harus sensitif. Waktu kita jauh, sudah mulai merasa jauh, kita harus cepat-cepat kembali. Salomo tidak demikian. Dia ikuti istri-istrinya. Makin menjauh. Sehingga apa? Sehingga dia disebut tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi Daud tidak. Dia kembali. Tadi kan kita baca 2 Tawarik 16 ayat 9. Saya ulangi kembali ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kalau kita baca ayat ini saja, kita gak tahu kenapa, kita gak mengerti, kita bingung, kita pusing. Apa maksudnya? Mari kita kembali. Kalau Allah menjelajah kita, sekarang kita mau menjelajah firman Tuhan. Kita harus baca ayat sebelumnya. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 14. 2 Tawarik pasal 14. 2 Tawarik pasal 14. Kita akan baca ayat 2 sampai 4. Saya bacakan buat kita sekalian.
2 Tawarik 14, 2-4. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ini Asa. Asa itu adalah anak dari Abia. Setelah Abia mati, maka Asa itu menjadi raja menggantikan bapaknya. Jadi pada waktu zaman dia pemerintahannya itu, negeri itu aman selama 10 tahun. Itu sebabnya maka di sini dikatakan Asa melakukan apa yang baik. Bukan hanya baik, saudara, dia juga melakukan apa yang benar. Jadi seorang raja melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita rindu tentunya kalau kita punya negara, baik yang kita tinggal di Amerika maupun teman-teman atau tanah kelahiran kita yang di Indonesia. Saat ini atau tahun depan ada pemilihan presiden yang baru. Tentunya semua orang berharap terpilih seorang pemimpin di negara, orang yang baik, itu utama. Dan yang benar di mata Tuhan, bukan? Nah, Asa itu termasuk orang yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Pada waktu dia baru memerintah, mesbah-mesbah asing dan tugu-tugu berhala dia hancurkan. Coba kita lompat ke ayat 9 dan 10, 2 Tawarik 14, 9 dan 10. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya, ada ayat yang penting ini. Ayat yang ke-5. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi bayangkan, setelah dia baik, dia benar, dia bereskan semua berhala-berhala itu, kerajaannya itu pun aman dan tentram. Sekarang ayat 9 dan 10 saya bacakan ya. Jera, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Ada 1.000.000 orang tentara itu melawan dan 300 kereta. Ia sampai ke Merasa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefanya dekat Maresa. Ayat 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Dia katakan apa? Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ada musuh 1.000.000 orang ditambah 300 kereta melawan. Asa tidak tinggal diam. Asa datang kepada Tuhan, berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Dan singkat cerita, walaupun musuhnya banyak,
Karena dia seru kepada Tuhan, maka dia menang atas perang itu. Sehingga di dalam 2 Tawarik pasal 15, dia mengadakan berbagai reformasi. Dalam terjemahan Alkitab kita di Lembaga Alkitab Indonesia, dia tulis apa di sini, dikatakan ada pembaharuan, ada reformasi. Reformasinya berupa apa? Reformasinya di ayat pasal 15 ayat 11 dikatakan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan sebanyak 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Itu yang dilakukan oleh Asa atas ucapan syukur kemenangan itu. Yang kedua, dia memerintahkan rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan dan mematuhi hukum Taurat, mematuhi hukum dan perintahnya. Pasal 14 ayat 4. Maksud saya 15 ayat yang ke-4 gitu ya. Kemudian menjauhkan berhala di semua kota Yehuda. Dan kemudian bersandar kepada Tuhan. Itu reformasi yang dibuat oleh Asa. Lalu cerita ini bersambung. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca. 2 Tawarik 16 ayat 1 2. Saya bacakan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Raja Saul itu sudah mati, kerajaan Israel terpecah jadi dua. Ada yang disebut kerajaan Yehuda, kemudian kerajaan Israel. Nah, yang Yehuda itu yang dipimpin oleh Asa ini. Kerajaan Israel itu dipimpin oleh tadi Raja Baisa. Ada 10 suku mereka. Nah, sekarang ada dari Raja Baisa itu membuat sebuah pagar, ingin menyerang orang Yehuda. Lalu Asa tidak diam diri kan? Maka di pasal 16 ayat 1 dan 2 dikatakan pada tahun ke-36. Jadi Asa itu jadi raja lama ya. Ini tahun ke-36 loh. Presiden Soeharto ya 32 tahun, baru 32. Ini 36 tahun. Dia masih jadi raja. Maka majulah mereka mau menyerang. Apa yang dia lakukan? Waktu itu duitnya sudah banyak gitu ya. Maka ayat kedua katakan, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja dan kirim kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad itu orang lain, bukan orang Israel. Dia ada di kalau misalnya di contohnya kalau di sini San Francisco, Israel itu mungkin Yehuda itu San Francisco, Israel mungkin Daly City. Dia minta tolongnya di San Jose gitu. Kirim uang ke San Jose supaya San Jose itu serang si Israel itu, saudaranya itu. Kan mereka saudara, Yehuda, Israel saudara, cuma dari 2 bagian. Itu kan ibarat
Seorang bapak punya 2 orang anak. Bapak ibu punya 2 orang anak. Anak kita itu bertengkar, 2 orang bertengkar. Lalu satu anak itu bukan lapor kepada bapak, bukan kepada kita, tapi lapornya ke orang lain, ke tetangga. Waktu dulu pertama Asa jadi raja, dia datang kepada Tuhan. Tapi sekarang dia datang kepada uang. Dia pikir dengan uang dia bisa mengalahkan. Dia minta kepada Ben-Hadad itu, coba kalian serang saudaraku itu. Ya, Alkitab mencatat memang mereka itu menang karena dia diserang, orang lain yang serang. Tetapi bukan dengan apa? Bukan dengan berserah kepada Tuhan. Itulah letak kegagalan daripada Asa. Ya. Bukan berserah kepada Tuhan, dia berserah kepada apa? Ya, dia berserah kepada Raja Aram itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, lalu kita coba perhatikan ayat 9 tadi. Ayat 9 tadi yang kita baca ulang-ulang itu. Ayat 7 saya baca ya, ayat 7. Pasal 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani. Jadi ada seorang hamba Tuhan, Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allah, oleh karena itu terluputlah tentera Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentera orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, karena kereta dan orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau waktu itu bersandar kepada Tuhan. Tapi sekarang tidak. Karena mata Tuhan itu menjelajah hatimu. Nah, ini muncul tadi ayat tadi. Mata Tuhan itu menjelajah. Menjelajah kemana? Di situ dikatakan, saya ulangi baca untuk kita. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Dia tidak bersungguh hati, maka dia gagal. Alkitab mencatat, saya singkat saja. Akhirnya di ayat ke-10 dikatakan, maka sakit hatilah Asa kepada perkataan pelihat itu. Dia marah, dinasihati itu, dia masukkan Hanani ke penjara. Ayat ke-12, pada tahun ke-39, jadi masih panjang kuasanya, Asa menderita sakit pada kakinya, kemudian menjadi semakin parah. Lalu pada tahun ke-40 meninggallah ia. Itu cerita dari Alkitab. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu bisa baca lebih lengkap. Tamatlah riwayat Asa. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan? Dari persembahan hati kita kepada Tuhan. Waktu kita berjanji menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita mungkin pernah berjanji, Tuhan, aku mau setia kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tapi lewati hari, lewati waktu, banyak godaan, banyak kesibukan, banyak masalah, membuat kita itu kadang gak ada waktu untuk Tuhan. Bisa jadi. Tetapi supaya kita tak berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu kembali kepada Tuhan, sensitif. Jangan biarkan 1 minggu tidak baca Alkitab, biasa rajin, sekarang 1-2 hari gak baca lagi, ya gak apa-apa. Hanya 1 hari, doanya, sorry Tuhan 1 hari. Lewati seminggu, sorry Tuhan sudah lewat seminggu. Lewati sebulan, sorry Tuhan nanti bulan depan dulu saya lanjutkan.
Ke gereja juga bisa demikian. Sorry Tuhan, hanya seminggu. Maaf Tuhan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki, karena itu Dia punya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita sungguh serahkan kepada Dia atau tidak. Dan hati kita yang dilihat Tuhan itu sampai akhir riwayat hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang seperti demikian. Maka dikatakan dalam firman Tuhan waktu dia dalam Lukas 19 waktu dia bertemu dengan Sakyus, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku datang mencari orang yang hilang. Mencari orang yang sesat. Mencari orang yang langkahnya itu sudah ngawur. Supaya mereka tidak terlalu jauh pergi, kembali, harus kembali. Karena kalau dia mengawur terlalu lama, dia akan menuju ke tempat yang lain. Karena hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tadinya 100%, jadi 50 bahkan jadi 0. Tuhan mau kita sepenuhnya serahkan kepada Dia. Karena Yesus sudah pernah lakukan itu untuk kita. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Maka Dia mau kita juga serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Saudara, biarlah di hari-hari kita yang kita lewati, kadang kita gagal, kadang kita bisa jatuh, kadang kita bisa mungkin down, ada masalah dalam pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Tapi ingat, hati kita itu harus penuh. Di sini katakan fully committed kepada Tuhan. Kita bisa, lingkungan bisa mengganggu kita. Lingkungan bisa menyakiti kita. Lingkungan bisa merusak hidup kita. Sepertinya lingkungan bisa menggoda kita. Tapi hati kita tetap harus setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mendengar seruan hati kami, Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang gampang tergoda, orang-orang yang gampang tersesat. Tuhan, kami tidak mau dalam hidup kami setengahnya akhirnya kami tersesat. Tapi kami mau ikut Engkau Tuhan, tetap setia, tetap setia. Ketika kami jauh daripada-Mu, kami mau kembali lagi kepadamu, mau kembali kepadamu. Tetap ikut Engkau Tuhan, tetap setia. Tolong kami Tuhan. Tuhan, pakailah setiap jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Tapi kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk buat teman-teman kami di luar sana. Atau teman-teman kami lain yang berhalangan datang hari ini Tuhan. Biarlah kami semuanya seiring, sehati, tetap setia, sepenuh hati kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh hati kepada Dia. Saudara sekalian, mari kita saat ini akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan dijalankan oleh Ibu Lili pada ayat kedua nyanyian. Dan kita akan memuji Tuhan saat ini nomor 361. Judulnya adalah Hai Bangkit Bagi Yesus. Stand up for Jesus. 361, Hai Bangkit Bagi Yesus.
Mari kita memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji-raja, tegak mengangkatnya, bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Ayat kedua persembahan dijalankan. Hai bangkit bagi Yesus, ikatlah perintahnya, nafirikan berbunyi, maju tak mundur, meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut, meski ada bahaya, tetap kau kuat. Ayat ketiga, bangkit berdiri. Ayat ketiga, hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi pra, umatnya bersoralah, kidung kemenangan, dan yang setia padanya, namaku termulia, bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Kita doa persembahan. Saya persilakan pada saudara Teddy untuk doa persembahan. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh.